Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan Akuntansi Manajemen. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas mengenai penganggaran, yang nanti akan kita split ya dalam 2 video untuk pertemuan ke-14 selanjutnya, minggu depan. Jadi, anggaran itu sendiri adalah suatu rencana yang terkoordinasi, menyeluruh, dan dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk suatu periode terkait di waktu yang akan datang. Sedangkan kalau penganggaran atau budgeting adalah proses penyusunan anggaran-anggaran. Sistem penganggaran atau sistem budgeting adalah prosedur-prosedur yang dipakai untuk menyusun anggaran. Jadi tujuan penganggaran di sini ada dua. Yang pertama, tujuan pokoknya itu meramalkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian finansial dan non-finansial di masa yang akan datang. Sedangkan yang tujuan yang kedua adalah mengembangkan informasi-informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Manfaat penganggaran sendiri ada 4. Yang pertama, sebagai dasar perencanaan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat koordinasi. Dan yang keempat, sebagai alat pengendali. Keterbatasan dalam penganggaran itu ada 4. Anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta-fakta dari situasi nyata di lapangan dan tidak benar-benar menunjukkan kompleksitas yang dihadapi oleh manajemen. Jadi, kelemahan dari anggaran kan tidak bisa nyatanya di lingkungan ke depannya seperti apa, nggak ada yang tahu ya. Kita kan hanya menganggarkan untuk masa depan. Anggaran bisa saja terlampau menekan hasil-hasil, namun bukan pada sebab-sebabnya. Jadi kan karena melihat, ini jadi penjualannya kecil nih, tapi tidak melihat penyebabnya. Jadi hanya mau hasilnya yang besar, tanpa melihat dari mana sih asalnya, kenapa seperti ini gitu. Kemudian yang keempat, anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen. Jadi harus fokus, yang kalau mau buat anggaran harus pernah ada di lingkungan tersebut dan menyaksikan yang sebelumnya terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Terus yang keterbatasan yang keempat, anggaran dapat mengurangi inisiatif manajemen dalam menghadapi perkembangan dan langkah baru yang tidak tercakup dalam anggaran. Jadi karena kan dianggarkan ya, jadi ada keterbatasan si manajemen untuk mengupgrade kemampuannya untuk lebih untuk perusahaan. Jenis-jenis sistem penganggaran di sini ada 4 ya, anggaran inkremental, anggaran basis nol, anggaran statik, dan anggaran fleksibel. Yang pertama kita bahas anggaran inkremental. Penganggaran inkremental adalah metode anggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam penganggaran inkremental, anggaran tahun sebelumnya berfungsi sebagai dasar terhadap sumber-sumber daya inkremental yang dianggarkan. Rencana anggaran inkremental lazim digunakan pada organisasi nirlaba dan pemerintah. Perlu catat ya, jadi dia pada umumnya hanya di organisasi nirlaba dan pemerintah. Dasarnya dari mana? Dari anggaran tahun sebelumnya. Keunggulan utama dari rencana anggaran inkremental adalah rencana ini menyederhanakan proses penganggaran dan hanya mempertimbangkan kenaikan-kenaikan dalam berbagai pos anggaran. Kelemahannya bahwa pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Karena apa? Tadi kan dia sederhana ya membuatnya, hanya mempertimbangkan kenaikan-kenaikan. Jadi kelemahannya itu dapat pemborosan atau inefisiensi. Biasanya dilakukan di nirlaba, organisasi non-profit sama pemerintah. Contoh nih ada anggaran inkremental dari PTX. Anggaran inkremental tahun 2001. Ini ada gajinya, naiknya berapa, kan tadi kenaikan-kenaikan ya. Posisi supervisor baru, kemudian ada posisi super manager baru, kemudian ada kenaikan anggaran operasional, terus program riset baru. Jadi semuanya adalah kenaikan-kenaikan yang rencana di tahun sebelumnya tidak ada, mau dilakukan di tahun 2021 gitu. Jadi ini biaya-biaya kenaikan yang terjadi.
Ada 2 anggaran basis nol. Anggaran basis nol, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan menaksir kebutuhan-kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas tahun anggaran yang akan berjalan. Rancangan anggaran basis nol ini mensyaratkan keputusan anggaran pada masa silam untuk dievaluasi ulang setiap tahunnya. Jadi kalau tadi anggarannya hanya kalau yang incremental hanya menambahkan yang dibutuhkan, kalau basis nol itu dari awal. Yuk, kita mulai dari nol ya, gitu kan ya. Kalau ngisi bensin gitu kan, jadi bertolak lagi dari nol, dihitung kembali kira-kira tahun kemarin tuh sekian 50 juta. Oh, tahun ini juga nambah deh karena tambah enggak. Dia tuh ngitung lagi dari nol. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Anggaran basis nol biaya overhead pabrik tahun 2021. Jadi karena ini deskripsinya ada biaya yang terjadi, manajemen mutu, sistem basis data, dan sebagainya yang hubungannya sama biaya overhead pabrik. Dimulai lagi dari awal, totalnya berapa yang dibutuhkan selama setahun tersebut, dan karyawannya juga disesuaikan. Kemudian yang ketiga, anggaran statik atau static budget. Penganggaran statik merupakan rancangan yang dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan pada banyak fungsi jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan bagian hukum. Anggaran statik adalah anggaran yang sifatnya tetap begitu anggaran tersebut sudah disusun. Anggaran statik tidak berubah sepanjang tahun berjalan. Jika terjadi perbedaan antara pengeluaran sesungguhnya dengan anggaran statik disebut sebagai selisih pengeluaran anggaran atau spending variance. Jadi tidak ada perubahan ya. Cirinya dari anggaran statik itu tidak ada perubahan, tetap ya anggarannya sudah sesusun. Contohnya ada anggaran statik tahun 2021. Nah, kalau ada selisih, tadi dia bilangnya apa? Kalau ada selisih, itu namanya spending variance, selisih pengeluaran anggaran. Jika ada selisih antara anggarannya dengan jumlah sesungguhnya. Sedikit ya biasanya. Kemudian ada yang keempat, anggaran fleksibel. Untuk tujuan pengendalian, anggaran fleksibel jauh lebih bermanfaat karena anggaran ini tidak dibatasi hanya pada satu tingkat aktivitas saja. Anggaran fleksibel mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Anggaran fleksibel mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama, dapat dipakai untuk menyusun anggaran sebelum adanya data taksiran terkait aktivitas. Yang kedua, dapat menentukan berapa besarnya biaya pada bermacam-macam tingkat aktivitas dan dapat dipakai setelah adanya data untuk menghitung berapa seharusnya biaya untuk tingkat aktivitas aktual. Kemudian yang ketiga, gunanya dapat membantu manajemen menghadapi ketidakpastian dengan memungkinkan manajemen untuk melihat taksiran hasil-hasil dalam kisaran aktivitas tersebut. Ini contoh anggaran fleksibel. Jadi dia itu sesuai dengan ya, ini ada biaya variabel, di sini ada biaya tetap, kemudian ada biaya per departemennya, ini departemen produksi berarti ya. Kalau misalkan 10.000 unit, berapa yang dianggarkan untuk produksi? Kalau 20.000 unit yang dihasilkan, berapa nih biayanya? Kalau 30.000 unit, sekian hasilnya. Jadi fleksibel sesuai mengikuti jumlah, kalau ini produksi berarti jumlah produksi yang ditentukan. Kemudian penyusunan induk anggaran atau master budget. Master budget adalah suatu anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi keseluruhan perusahaan untuk suatu periode yang mencakup waktu 1 tahun atau kurang.
Master budget mengakui hubungan di antara aktivitas-aktivitas yang berinteraksi dari departemen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian dia merangkum masing-masing anggaran dari departemen tersebut, kemudian memadukan masing-masing anggaran tersebut ke dalam anggaran gabungan yang harmonis bagi perusahaan secara keseluruhan. Unsur master budget itu ada 4 ya. Ada anggaran operasi, anggaran keuangan. Lanjut ke unsur master budget, itu ada 2, anggaran operasi dan anggaran keuangan. Jadi, untuk anggaran operasi sendiri adalah anggaran yang berisi deskripsi rincian pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Untuk operating budget sendiri meliputi anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead pabrik, anggaran persediaan akhir barang jadi, dan anggaran beban penjualan dan administrasi. Sedangkan anggaran keuangan atau financial budget yaitu anggaran yang berisi ekspektasi arus kas dan posisi keuangan dengan kegiatan usaha yang terencana. Financial budget meliputi anggaran pengeluaran modal, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Kita mulai ke anggaran operasional dulu ya. Ada 4 tadi ya. Ada banyak, ada 7. Jadi ada 2 anggaran penjualan. Anggaran penjualan schedule rinci yang memperhatikan penjualan yang diharapkan untuk periode-periode yang akan datang. Sales budget disusun dengan menggunakan data dari sumber-sumber di bawah ini, yaitu analisis tren-tren historis untuk menciptakan suatu momentum ramalan. Kemudian ramalan-ramalan berdasarkan produk dan pelanggan yang dibuat oleh Wiraniaga. Kemudian analisis statistika penjualan dan data ekonomi. Kemudian analisis riset pasar perihal promosi, upaya penjualan, dan paksa pasar. Ini contoh nih anggaran penjualan. Selain menganggarkan penjualan dan bagaimana cara menagihnya, kan kalau perusahaan nggak mungkin semuanya berjalan secara cash ya, jadi ada kreditnya. Nah, itu ada penjualan ini triwulan pertama ditargetkan 20 juta, triwulan kedua 60 juta, triwulan ketiga 30 juta, dan triwulan keempat 18 juta. Totalnya 1 bulan bisa ada penjualan 128 juta. Dan bagaimana schedule untuk penagihan ya? Nah, seperti ini. Untuk yang dapat ditagih di triwulan pertama diharapkan 17 juta 100. Kemudian di triwulan kedua diharapkan bisa menagih 48 juta. Triwulan ketiga bisa menagih 39 juta dan triwulan keempat bisa menagih 21,6 ribu ya, 21 juta 600 ribu, totalnya 125 juta 700 ribu. Selisihnya sedikit ya, diharapkan itu bisa terlaksana gitu ya. Terus anggaran operasi terkait anggaran produksi. Schedule rinci yang mengidentifikasi produk atau jasa yang mesti dihasilkan atau disediakan untuk memenuhi penjualan yang dianggarkan dan kebutuhan persediaan. Pada saat perencanaan anggaran produksi, manajemen mencoba untuk meminimalkan 3 biaya, yaitu biaya persediaan yang menumpuk, biaya hilangnya penjualan sewaktu permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi, biaya tambahan persediaan dari pemesanan khusus. Di sini ada contoh anggaran produksi tahun 2003 milik PT Pondok Cipta. Bisa terlihat ya, ekspektasi penjualan tahun pertama masih sama kayak tadi ya. Triwulan pertama 20, kedua 60, ketiga 30, dan keempat 18. Bagaimana untuk produksinya dari persediaan akhir, kemudian jumlah kebutuhan penjualan ditambahkan ya, produksi kemudian ditambah dengan persediaan akhir,
32, terus dikurangi dengan persediaan awal 3 juta, totalnya ada unit yang diproduksi harus 29.000. Dan untuk semester kedua 58.000, semester ketiga 27.600, dan triwulan keempat 18.400. Jadi untuk materi kali ini kita hanya sampai anggaran operasional di bagian produksi ya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas anggaran operasional dari anggaran bahan baku sampai beban penjualan dan administrasi, dan anggaran finansial dari semuanya ya, dari pengeluaran modal, anggaran kas, laba rugi, sama anggaran neraca. Kita lanjutkan dengan latihan soal. Suatu rencana yang terkoordinasi, menyeluruh dan dinyatakan dalam satuan uang mengenai kegiatan operasi dan penggunaan sumber daya perusahaan untuk suatu periode tertentu yang akan di waktu yang akan datang, definisi dari anggaran. Kemudian proses penyusunan anggaran-anggaran adalah definisi dari, kalau ada proses berarti definisi dari penganggaran. Kemudian yang ketiga, prosedur-prosedur yang dipakai untuk penyusun anggaran adalah, kalau ada prosedur-prosedur, tahapan-tahapan berarti sistem anggaran. Kemudian yang keempat, meramalkan transaksi dan kejadian-kejadian finansial dan finansial di masa yang akan datang merupakan merupakan tujuan dari anggaran. Meramalkan ya, tujuan dari anggaran. Yang tidak termasuk manfaat anggaran antara lain sebagai dasar perencanaan, sebagai alat komunikasi, sebagai alat koordinasi, sebagai alat pengendali, dan bukan sebagai alat informasi. Ya. Yang kelima, yang C. Demikian mata kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jika ada yang kurang, silahkan tulis di komentar atau melalui email saya. Kurang dari saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan di like ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.